ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan dan limpahan nikmat dan karunia-Nya yang selalu dan senantiasa diberikan kepada kita sampai dengan saat ini. Termasuk di antara nikmat tersebut adalah nikmat untuk mempelajari bagian-bagian daripada dinul Islam yang merupakan salah satu di antara kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim, demikian pula dengan muslimah. Dan dimaklumi ilmu yang disebutkan dalam hadits ini, demikian pula dengan lafaz ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang lain, yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan baik dari Allah maupun Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan motivasi untuk mencari, menuntut dan juga mengamalkannya, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Dan khusus di malam ini, sebagaimana yang terjadwal, kita akan melanjutkan pelajaran tafsir masih di surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam urutan mushaf Al-Quran yang berisi 286 ayat. Dan kita akan masuk di ayat yang ke-97. Di ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah. Dan yang diperintah di sini untuk berkata adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel, mangkana, bahwa siapa saja yang aduan, bermusuhan, memusuhi, li Jibrilah, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, fa innahu nazzalahu, sungguhnya dia, yaitu Jibril, nazzalahu, telah menurunkan, ala qalbika, atas hatimu atau ke dalam hatimu, yaitu Al-Quran, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqan, yang Al-Quran tersebut membenarkan, lima baina yadayhi, apa yang datang
sebelumnya dari kitab-kitab. Wa hudan, dan Al-Quran itu berisi petunjuk. Wa busyrah, dan juga kabar gembira. Lil mu'minin, untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Ini ayat yang ke-97. Dan di ayat ini para ulama at-tafsir itu sepakat bahwa ayat ini merupakan jawaban atas kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel tentang permusuhan mereka kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kaum Yahudi sangat benci dengan Jibril. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, termasuk Imam Ahmad dalam musnadnya, dari haditsnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam kana Yahudiyan, sebelumnya adalah seorang Yahudi. Bahkan beliau termasuk pemuka agama di kalangan Yahudi. Naam, hafal Taurat, tahu isi Taurat. Naam, karena beliau hafal, beliau tahu isi Taurat, maka beliau pun mengetahui dengan pasti akan ada nabi terakhir. Dan juga beliau mengetahui di mana nabi terakhir tersebut akan bermukim. Dan juga beliau mengetahui siapa saja yang menjadi pendamping atau para sahabat nabi terakhir tersebut. Dan beliau mengetahui pula hal-hal yang kalau hal-hal tersebut hanya diketahui oleh nabi dan rasul. Ya, naam. Makanya ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau berinisiatif untuk mendatanginya. Ya. Dan beliau menanyakan 3 perkara. Naam. Ketiga perkara ini hanya seorang nabi dan rasul yang tahu. Tidak ada yang lain. Kalau 3 perkara tersebut dijawab oleh Rasulullah, maka dia masuk Islam. Nah, dan ketiga perkara tersebut, Nabi jawab dengan benar, tanpa salah sedikit pun. Yang pertama tentang apa tanda awal hari kiamat, Nabi jawab. Kemudian apa makanan pertama penduduk surga, Nabi jawab. Kemudian Nabi lagi ditanya, bagaimana anak itu bisa mirip bapaknya atau anak itu bisa mirip ibunya? Nabi jawab. Dan jawabannya saya tidak sebutkan di sini. Nah, bukan itu intinya masalahnya. Ya. Nah, setelah itu, Nabi menyebutkan tentang Jibril alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi menyebut tentang Jibril, maka kata Abdullah bin Salam, Jibril alaihi salam aduul Yahudi minal malaikah. Jibril itu musuhnya kaum Yahudi. Artinya kalau dari kalangan malaikat, Yahudi punya musuh, yaitu Jibril. Dan temannya Yahudi, ini klaimnya mereka, temannya Yahudi dari kalangan malaikat Mikail. Jibril itu musuhnya. Nah, maka ayat ini membantah hal tersebut. Kenapa? Sebab di dalam ayat ini Allah memberikan pujian kepada Jibril yang membawa wahyu dari Allah untuk setiap rasul, termasuk kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Jibril yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah, membacakan dan mengajarkan kepada Rasulullah Al-Quran.
Dan yang demikian tidak layak dan tidak pantas dijadikan musuh. Iya, sebab yang dia bawa itu adalah wahyu dari Allah yang membenarkan semua kitab-kitab yang turunkan sebelumnya. Membenarkan semua rasul yang diutus sebelumnya. Dan di dalam Al-Quran terdapat hudan, petunjuk, busyra, iya, kabar gembira untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Iya, dan di dalam ayat yang lain, iya, syifaan lima fis sudur, terdapat obat untuk semua penyakit, iya, terutama yang ada di dalam dada-dada atau hati manusia. Nah, yang jelas para ulama sepakat, iya, ini ayat untuk membantah kaum Yahudi. Iya. Nah, adapun sebab kaum Yahudi mengumumkan permusuhan kepada Jibril, itu para ulama tafsir berbeda pendapat. Nah, tapi para ulama tafsir sepakat ayat ini untuk membantah mereka. Yakni, iya, Yahudi, iya, mereka tidak layak untuk memusuhi Jibril alaihi salatu wassalam. Iya, sebab mereka mengklaim, iya, sebagaimana ada kemiripan dengan klaimnya kaum Syiah. Kaum Syiah di antara mereka menganggap Jibril itu salah alamat. Bayangkan, Jibril salah alamat kasih wahyu. Harusnya dikasih wahyu itu Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad. Nih, itu ada di kalangan kaum Syiah. Jadi mereka juga benci dengan Jibril. Dari sudut ini ada kemiripan kaum Syiah dengan kaum Yahudi. Bahkan penampilan juga sama kalau dari penampilan. Nah, mereka sama-sama benci Jibril, iya, alaihi salatu wassalam. Dan mereka juga sama-sama mengklaim Jibril salah alamat. Iya. Nah, coba antum fikir pakai logika saja. Apakah bisa seorang malaikat yang dipuji oleh Allah, ya, secara umum Allah memuji mereka dengan apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yuf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Semua diperintahkan pasti akan dilaksanakan. Ya. Nah, dan malaikat Jibril tugasnya khusus. Ya. Membawa wahyu dari Allah. Apa mungkin Jibril salah alamat? Enggak mungkin lah. Iya, Jibril dan juga malaikat yang lain tidak ada kepentingan. Mereka tidak punya hawa nafsu. Iya, makanya mereka tidak menikah. Iya, tidak ada itu malaikat menikah. Tidak ada hawa nafsunya. Iya, dan mungkin ada dari kalangan manusia ikut-ikutan seperti malaikat. Iya, nah, iya, mau tahu ikut-ikutan seperti malaikat, nanti tetap manusia. Iya, nah, punya hawa nafsu yang butuh disalurkan dengan cara yang halal dan benar. Nah, ya, dan tak usah terlalu jauh ke sana. Cukup itu saja yang kita ketahui. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran atau faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau. Di antaranya yang pertama, anna minan nasi man yakunu aduwan li malaikatillahi azza wa jalla. Di qoulihi ta'ala, kul man kana aduwan li Jibril. Iya. Bahwa di antara manusia ada yang memusuhi malaikatnya Allah. Ya. Ada yang memusuhi malaikatnya Allah. Dalam konteks ayat siapa? Kaum Yahudi. Ya, tapi kalau dilihat konteks ayat umum, ya, sebab kalimatnya bagaimana? Kul man kana, man syarat. Syarat itu faedahnya umum. Ya, sehingga kalau sesuai dengan kepada siapa diturunkan, katakan wahai Muhammad kepada kaum Yahudi dan siapa saja, ya, yang memusuhi Jibril, ya. Sampaikan kepada kaum siapa saja yang musuh Jibril, termasuk kaum Syiah, ya, dan kaum-kaum yang lain
yang memusuhi para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, manusia yang memusuhi tersebut, ya, hakikatnya mereka sudah meniru-niru perbuatan kaum Yahudi. Ya, meniru-niru perbuatan kaum Yahudi. Nah, dan yang kedua, ayat ini juga menunjukkan keutamaan dari Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Sebab Allah membela Jibril. Allah membela Jibril. Bagaimana pembelaan Jibril? Allah, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sungguhnya dia Jibril, ya, yang membawa Al-Qur'an, itu yang mengajarkan kamu sampai engkau paham itu Al-Qur'an, memasukkan Al-Qur'an sampai masuk ke dalam hatimu. Ya, nah, itu pujian Allah kepada Jibril, sekaligus menunjukkan keutamaan beliau dan pembelaan Allah terhadap Jibril yang dimusuhi oleh kaum Yahudi. Nah, kemudian di antara faedah dari ayat ini adalah zikrul wasfi alladhi yastahiqqu an yakuna bihi waliyan li Jibril. Dalam ayat ini, ya, disebutkan sifat yang sifat tersebut menjadikan, ya, kita harus membela dan memuliakan Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa? Sebab Allah berfirman, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Allah telah menurunkan Al-Quran melalui Jibril. Jibril mengajarimu, memahamkanmu Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran adalah kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam yang mulia. Ya. Nah, biasanya kalau kita menyuruh seseorang untuk membawakan sesuatu, kalau sesuatu itu penting, apakah sembarangan orang kita suruh? Enggak sembarangan. Pasti orang pilihan yang kita suruh bawa. Nah, betul? Betul. Contoh apa? Iya, ini uang panai. Ya. Nah, apakah sembarang bisa ya? Kau bawa ilmu panai ke sana. Kan enggak, dicari siapa yang yang kita anggap amanah, yang terbaik, yang bukan wajah-wajah permohonan, ya. Naam. Ini orang-orang yang dipilih. Ya. Allah memilih Jibril untuk membawa wahyu kepada setiap rasul, tidak main-main. Nah, maka ya, ini menjadikan kita wajib untuk membela Jibril alaihi salatu wassalam. Ayat ini juga menunjukkan isbatu uluwillahi azza wa jalla. Penetapan bahwa Allah itu di atas dan tinggi. Kenapa? Sebab Allah berfirman, fa innahu nazzalahu. Sebab dialah Allah yang menurunkan, ya, Al-Quran diturunkan. Kalau diturunkan dari mana? Dari samping ke samping, itu dibagikan namanya. Ya. Kalau diturunkan dari mana? Dari atas ke bawah. Ya. Nah, sekaligus ini dalil bahwa menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Di atas, di langit sana. Ya. Bukan di hatimu, bukan juga di hatiku, bukan di hati-hati kita, bukan di mana-mana, tapi di atas. Allah turunkan Al-Quran, bukan Allah bagikan. Ya. Kalau Allah bagikan, Allah di mana-mana dong. Nah, iya. Allah itu di atas arsy dan ulu, tinggi. Nah,
Kata beliau rahimahullah, wan nuzul la yakunu illa min a'la. Yang namanya sesuatu yang diturunkan tidak mungkin ya kecuali dari atas ke bawah. Kan begitu. Ya. Iya, ada ASN diturunkan pangkatnya. Iya, apakah diturunkannya sama atau dikasih up? Kan pasti dikasih turun. Ya. Nah, iya, dari pejabat menjadi non job. Iya kan? Diturunkan pangkatnya. Iya, atau diturunkan golongannya. Nah, iya, diturunkannya dari atas ke bawah. Nah, sama dengan yang lainnya. Kemudian di antara faedah daripada ayat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wa'a al-Qur'an wa'iyan kamilan la yatraqu ilaihi syak. Ayat ini menunjukkan Nabi betul-betul telah memahami dengan sempurna Al-Qur'an tanpa ada sedikit pun keraguan dengan hal tersebut. Ya. Allah sebutkan nazzalahu ala qalbika. Ya. Al-Qur'an diturunkan ke hatimu. Iya. Nah, diturunkan ke hatimu. Artinya bukan cuma sekedar dibaca, ya, diluruskan lisan supaya bagus bacaannya, benar dan lurus huruf, makhraj dan sifatnya. Tidak. Tapi betul-betul dipahami makna dan kandungannya. Ya, betul-betul dipahami makna dan kandungannya. Nah, lianna ma nafidha ila al-qalbi ya halu fil qalbi wa idha halla fil qalbi fa huwa hizun makin. Iya. Sebab apa-apa yang dimasukkan ke dalam hati, iya, itu tentunya akan kuat di dalam hati. Nah, akan kuat di dalam hati dan bisa dipahami. Nah, kemudian di antara faedah daripada ayat ini, anna hadzal Qur'ana innama nazzala biidznillah. Sungguhnya Al-Qur'an ini itu turun hanya berdasarkan izinnya Allah. Hanya berdasarkan izinnya Allah. Kenapa? Sebab Allah berfirman, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Ya. Biidznillah, dan izin Allah itu ada dua macam. Ada namanya izin kauni dan ada namanya izin syar'i. Ya. Apa bedanya? Izin kauni, iya, itu pasti terjadi. Dan tidak selamanya Allah suka dengan hal tersebut. Iya. Apa contohnya? Iya. Misalnya terjadi kemaksiatan, terjadi dosa. Iya. Apakah Allah tidak izinkan itu terjadi? Allah tidak izinkan terjadi? Terjadi. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini terjadi kecuali atas izin Allah. Ya. Tapi belum tentu Allah suka yang seperti itu. Itu namanya kauni. Ya. Naam. Adapun izin syar'i, iya, ini tidak mesti terjadi dan pasti Allah cinta dengan hal tersebut. Ya. Seperti Allah misalnya mengizinkan turunkannya Al-Qur'an, diizinkannya Nabi menyebarkan agama dan seterusnya. Itu syar'i. Ya. Naam. Terkait dengan ibadah dan pasti disukai oleh Allah. Nah, adapun kauni tadi terjadi, pasti terjadi. Tapi belum tentu Allah, iya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala ya, cinta dengan hal tersebut. Nah, sama dengan iradah, keinginan. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Keinginan Allah, kehendak Allah. Ada yang sifatnya kauni, ada yang sifatnya syar'i. Iya. Allah berkehendak. Iya. Ada orang bermaksiat. Ada orang bermaksiat kan? Ya, ada orang melakukan kejahatan. Munafik, orang fasik, ada enggak? Ada. Apakah mereka ada tanpa izinnya Allah, tanpa kehendaknya Allah? Semuanya atas kehendak Allah. Itu namanya iradah kauniyah.
belum tentu Allah cinta. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yarda an ibadihil kufur." Iya. Allah tidak ridha dari hambanya kekufuran. Tapi kekufuran terjadi, kesyirikan terjadi, kemunafikan terjadi. Iya. Itu semua disebut dengan iradah kauniyah atau izin kauniyah. Adapun yang syar'iyah terkait dengan ibadah, itu belum tentu terjadi, tapi kalau itu terjadi pasti Allah Subhanahu wa taala cinta dengan hal tersebut. Dan ingat jemaah sekalian, jangankan Al-Qur'an, segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sandarkan hal tersebut biiznillah, dengan izin Allah. Nah, walaupun kita sudah yakin, ya, melihat potensi dan kemampuan kita bisa, tapi sandarkan itu dengan kehendaknya Allah, sandarkan. Jangan coba-coba kita istilahnya betul-betul pede dengan kemampuan dan potensi diri. Ingat, terjadi itu karena kehendaknya Allah, tidak terjadi juga karena kehendaknya Allah. Nah, makanya seorang muslim, itu syiarnya biiznillah, insyaallah. Setelah melihat kemampuan dirinya, potensi dirinya, insyaallah saya bisa. Nah, dia masih tetap pakai insyaallah. Kenapa? Sebab Allah bisa saja berkehendak tidak jadi dilakukan. Nah, tapi bukan maksudnya ini insyaallah, penting sedikit-sedikit insyaallah. Bagaimana kita nanti ngopi insyaallah, padahal dia tahu waktu tersebut tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya, tapi pakai insyaallah. Ini tidak benar yang seperti ini. Yang benar, kita sudah yakin di rentang waktu jam sekian sampai jam sekian, waktu misalnya kita ngopi bareng, rentang waktu jam sekian sampai jam sekian lowong, tidak ada masalah, tidak ada halangan, baru kita akan insyaallah. Tapi kalau memang tidak bisa, jangan bilang insyaallah, bilang saja tidak bisa. Nah, jangan main-main dengan insyaallah. Makanya penting belajar. Jangan sedih-sedih insyaallah. Nah, itu, paham itu, insyaallah. Nah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pasti. Nah, bagaimana kita hadir ta'lim? Lihat, perhatikan waktu jam sekian sampai jam sekian, maghrib isya, tidak ada kesibukan. Tidak ada kesibukan, tidak ada pekerjaan. Sudah juga melakukan kelakuan baik sama istri. Pokoknya bagus semua, aman. Insyaallah saya akan hadir. Begitu. Jangan banyak pekerjaannya dan itu harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Tidak ada sebenarnya waktunya. Insyaallah. Enggak benar yang seperti itu jemaah. Nah, insyaallah dan biiznillah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah huda. Apa itu huda? Petunjuk. Nah, huda atau petunjuk. Dan Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Tapi hidayah yang dimaksud di sini itu adalah hidayah bayan. Hidayah bayan. Karena hidayah itu ada 4 macam. Ada hidayah itu 4 macam. Nah, di antara hidayah tersebut hidayah taufik. Itu hanya Allah yang bisa berikan. Saya sampaikan seperti ini, kamu sholat, kamu puasa, itu namanya hidayah bayan, penjelasan. Adapun antum bisa melakukan, itu bukan wewenang saya. Taufiknya Allah, hidayah taufiknya Allah memberikan ke hati antum, makanya antum bisa lakukan itu. Makanya Nabi sendiri ditegur. Innaka la tahdi man ahbabtah. Allah menegur Nabi, wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksudnya hidayah taufik. Dia mau masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam, itu urusannya Allah.
Adapun bayan, hidayah bayan, penjelasan. Islam itu begini, kafir itu begini. Itu namanya hidayah bayan. Ya. Nah, bedakan ya. Nah, ada hidayah taufik, ada hidayah bayan, ada juga hidayah umum. Ya, hidayah umum diberikan kepada setiap makhluk. Karena adanya hidayah umum, maka anak-anak antum yang masih bayi tahu di mana bisa makan. Ya, itu hidayah dari Allah. Ya, anak bayi sudah bisa cari makan? Belum, jangan cari makan. Ya, kerja nggak bisa, tapi dia bisa tahu di mana dapat makanan. Ya, toh? Nah, dia bisa tahu itu hidayah umum. Ya, yang diberikan kepada setiap makhluk. Nah, karena hidayah tersebut juga maka binatang tidak nainjak anaknya, tidak terkam anaknya. Nah, itu hidayah umum untuk semua makhluk tanpa kecuali. Adapun hidayah bayan berisi penjelasan. Ini jalan kebenaran, ini jalan kekeliruan. Hidayah taufik itu dari Allah. Yang Allah berikan taufik kepada siapa? Kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kau. Nah, kau cuma taufik siapa kau? Taufik ya, bukan taufik ini ya. Nah, itu nama itu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, Al-Quran disifati memberikan hidayah kepada aqwam, yang paling lurus, yang paling adil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran hidayah untuk manusia secara umum dan hidayah untuk hamba yang bertakwa secara khusus. Secara umum Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Ya, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Yang Al-Quran itu hudan lin-nas, petunjuk untuk seluruh manusia. Iya. Kemudian di awal surah Al-Baqarah, iya, alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, petunjuk untuk hamba-hamba yang hamba-hamba yang bertakwa. Nah, dan itulah Al-Quran. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, ia akan kehilangan petunjuk. Ya, dan itu akan berimbas pada kehidupannya di kehidupan dunia, di alam kubur dan di alam akhirat. Dalam surah Thaha, di ayat yang 123 dan 124 dan 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka fala yadhillu, tidak akan tersesat, wa la yashqa, tidak akan celaka. Kemudian Allah berfirman di ayat setelahnya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari zikri, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, zikri di sini kitabi. Kitabnya Allah, Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dipastikan kehidupannya akan dongkak. Apa itu dongkak? Dayyiq. Apa itu dayyiq? Sempit. Kehidupannya pasti akan sempit. Walaupun ia bergelimang dengan segala macam fasilitas keduniaan, tapi dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Dan kehidupan yang sempit itu dimulai dari kesempitan hati. Sebagaimana kebahagiaan itu dimulai dari kebahagiaan hati. Kalau itu tidak bahagia, maka tidak ada yang bisa membahagiakan Anda. Sebagian ahli tafsir menyebutkan dongkak, kehidupan dongkak di situ adalah fil qabr, di alam kubur. Tidak hanya sampai di situ, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan a'ma. Mana a'ma? Buta. Dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia protes kepada Allah, "Ya Rabbi, lima hasyaltani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta padahal di dunia saya bisa melihat? Kemudian Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatina fanasitaha, fakadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah ayat-ayat kami sudah datang kepadamu. Tapi kau lupakan, kau cuek. Maka pada hari ini juga engkau pun dilupakan dan dicuekin. Nah, itu akibat orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk.
Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu busyra. Apa ada busyra? Berita gembira. Iya, di dalamnya disebutkan kabar gembira. Iya, tentang siapa? Iya. Di dalam surah Al-Isra tadi ayat ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Ya, dan memberikan berita gembira kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka ini mendapatkan ajaran kabira, pahala yang sangat besar. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an sebagaimana yang menjadi dakwah setiap rasul yang diutus, basyiran wa nadhira, memberikan berita gembira dan juga peringatan, menyebutkan keutamaan tapi juga menyebutkan tentang tarhib, peringatan. Anda beriman, ini pahalanya, ini keutamaannya. Anda beramal saleh, ini pahalanya, ini keutamaannya di dunia, di alam kubur, di akhirat. Tapi ingat, Al-Quran juga ada nazira, peringatan. Anda kufur, Anda munafik, Anda fasik, ini bagian Anda di dunia, ini bagian Anda di alam kubur, ini bagian Anda di akhirat. Dan Al-Quran memberikan berita gembira. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu pasti akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran. Nah, apa tandanya sampai dikatakan Al-Quran itu adalah berita gembira untuk hamba Allah yang beriman? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa alamatu dzalika annaka tantafi'u bihi. Tandanya Anda ketika membaca Al-Quran, Anda mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut. Fa idza wajadta nafsaka muntafi'an bihi harisan 'alaihi taliyannahu haqqa tilawati fa hadza dalilun 'alal iman fatunaluhul busyra. Kalau Anda mendapati diri Anda terhadap Al-Quran, Anda merasakan manfaat yang luar biasa, Anda semangat membacanya dengan bacaan yang benar, maka ini adalah tanda-tanda keimanan. Kalau itu tanda keimanan, maka Anda berhak mendapatkan berita gembira. Masih di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang diberikan kitab. Yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang-orang yang beriman dengannya. Nah, orang yang beriman ini itu yang mendapatkan kabar gembira. Sebab keimanan itu ada tandanya. Keimanan itu pasti ada tandanya. Di antara tanda-tanda keimanan itu ketika kita membaca Al-Quran. Kita mendapatkan ketenangan hati, kebahagiaan dan kenyamanan. Dan ketika seseorang itu tidak nyaman dengan Al-Quran, sulit membaca Al-Quran, walaupun dia bisa membaca Al-Quran, seperti kebanyakan keadaan manusia saat ini, lebih sibuk dengan HP-nya dibandingkan dengan Al-Quran, kan begitu? Kalau HP, luar biasa, asal bunyi satu kali, langsung memang. Padahal notifikasi bahwa bayar utang kok. Langsung dibuka. Al-Quran, subhanallah, tidak ada dalam menu hariannya. Tidak ada dalam menu hariannya. Maka jemaah sekalian, kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika hati Anda itu bersih, maka ma syabi'ta minal Qur'an, Anda tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Quran. Ketika hati Anda bersih, bening. Dan apa yang membuat hati jadi ternoda? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Inilah yang mengotori hati. Kapan hati Anda kotor? Malas baca Al-Quran.
tidak merasakan nyaman dengan bacaan Al-Quran. Nah, maka periksa diri kita jemaah sekalian. Ya, kalau kita sudah tidak merasa nyaman membaca Al-Quran, itu ada masalah dengan hati kita. Ya, hati kita mungkin sudah banyak nodanya. Ya, nodanya itu dosa dan maksiat, baik yang dilihat dengan mata kita, yang masuk melalui pendengaran kita, yang kita sebutkan dengan lisan-lisan kita. Iya, ini semuanya sumber ini akan masuk ke dalam hati. Ya, pandangan, pendengaran, pembicaraan itu masuk ke hati. Nah, dan kalau itu masuk ke hati, subhanallah. Nih, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu memberikan perumpamaan. Hati itu ibarat mir'atun. Mana mir'atun? Cermin. Lihat, kalau cermin itu bersih, kan nyaman kita bercermin kan? Iya kan? Maksudnya apa? Kalau hati orang itu bersih, dia mudah introspeksi diri. Oh, saya ada dosa begini, saya ada kesalahan begini, saya ada maksiat begini. Dia tahu dirinya. Iya, makanya ada di antara tabi'in, kalau tidak salah Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, itu pernah dipenjara. Kalau tidak salah. Iya. Dan ketika beliau dipenjara, iya, yang beliau ingat dosanya. Ini kayaknya penyebabnya dosa saya sekian puluh tahun yang lalu. Saya pernah melakukan ini dan ini akibatnya. Iya. Dia tahu dosanya. Kenapa dia tahu dosanya? Karena sedikit dosanya. Kalau orang banyak dosanya, bagaimana bisa hitung? Mungkin dosa kita sedikit, tapi setiap hari. Setiap hari 3 ji. Kali 10. Kali 1 bulan, 3 kali 3. 90 dosa. Nah, lupa itu dosa hari pertama. Coba kalau sedikit dosa, gampang diingat itu. Nah, iya. Makanya, iya. Perhatikan diri kita dengan Al-Quran. Iya. Perhatikan diri kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak lebih merasa nyaman dengan selain daripada Al-Quran. Salah seorang ulama di masa ini, saya lupa namanya, itu pernah mengungkapkan ungkapan tentang sikap manusia terhadap HP atau ponselnya. Kata beliau, "Lau anna," seandainya manusia itu seandainya itu membandingkan manusia zaman sekarang dengan salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, sama persis dengan sikapnya manusia dengan Al-Quran, dengan ponsel. Iya. Kalau pendahulu kita yang saleh seperti itu dengan Al-Quran, sedikit-sedikit muraja Al-Quran, sedikit-sedikit baca Al-Quran. Kalau manusia zaman now, sedikit-sedikit kayak begitu. Nah, pantas tidak bisa hafal-hafal. Ya. Nah, kenapa? Iya, itu lagi alasannya. Ada Al-Quran di sini. Tuh, cocok dengan Al-Quran. Begitu baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, muncul pop-up notifikasi. Buka dulu deh. Oh, akhirnya 2 menit baca Al-Quran, ya. Kemudian yang lain 20 menit. Masya Allah. Maka jemaah sekalian, sekali lagi Al-Quran adalah petunjuk dan merupakan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ini faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut, sebagaimana yang disebutkan dan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita tambahkan sebahagian penjelasan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar memperhatikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai salah satu di antara kesibukan kita dalam keseharian kita. Innahu law dzalika wal qadir alaihi wa huwa jawadun karim. Demikian, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.